Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Toro dari kelas 11 TKJ 2 ingin menjelaskan tentang kabel serat optik dan konektornya. Jenis-jenis kabel serat optik. Yang pertama ada kabel fiber optik single mode atau disingkat menjadi SMF. Deskripsi: kabel fiber optik single mode dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui satu mode gelombang dengan diameter inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8-10 mikron. Kabel ini menggunakan laser sebagai sumber cahaya yang memungkinkan transmisi data pada jarak yang sangat jauh. Fungsi: kabel single mode ideal untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data jarak jauh seperti dalam jaringan telekomunikasi, kabel backbone, dan koneksi antara data center. Kabel ini menawarkan kecepatan tinggi dan rendahnya pengurangan sinyal, sehingga cocok untuk jaringan yang membutuhkan bandwidth besar dan latensi yang rendah. Yang kedua ada kabel fiber optik multimode, disingkatnya menjadi MMF. Kabel fiber optik multimode memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50-62,5 mikron, yang memungkinkan cahaya untuk dipandu melalui berbagai mode gelombang. Kabel ini biasanya menggunakan LED sebagai sumber cahaya dan cocok untuk jarak transmisi yang lebih pendek. Fungsi kabel multimode sering digunakan dalam jaringan lokal LAN, jaringan data center, dan aplikasi kampus. Mereka ideal untuk transmisi data pada jarak pendek hingga menengah dengan kecepatan tinggi, seperti dalam jaringan internal atau sistem komunikasi dalam gedung. Di sini ada gambar perbedaan kabel fiber optik single mode dan multi mode. Jadi yang single mode itu kabelnya berwarna kuning dan yang multi mode itu kabelnya berwarna oranye. Kalian bisa lihat dari gambar tersebut. Jenis konektor serat optik. Ada yang pertama ada SC atau subscriber konektor, bentuk persegi, sering digunakan dalam jaringan telekomunikasi dan data center. Yang kedua ada LC, lucent konektor, ukuran lebih kecil, sering digunakan dalam jaringan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada ST, straight stripe tip konektor, menggunakan mekanisme twist lock umum dalam jaringan LAN. Yang keempat ada FC, yaitu ferrule konektor, digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan stabilitas tinggi seperti jaringan militer dan laboratorium. Yang terakhir ada MTP atau MPO, multi fiber push on, digunakan untuk koneksi multiserat dalam sistem data center dan jaringan backbone. Di sini ada contoh-contoh konektor-konektornya dan gambarnya. Yang di atas paling kiri itu ada subscriber konektor atau SC, yang di atas tengah ada lucent konektor, dan yang di atas kanan itu ada straight tip konektor. Yang di bawah kiri ada ferrule konektor, dan yang terakhir di bawah kanan ada multi fiber push on. Kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kabel serat optik. Kabel fiber optik single mode atau disingkat menjadi SMF. Kelebihannya yang pertama ada kemampuan transmisi jarak jauh yang sangat baik. Yang kedua kecepatan transfer data tinggi. Yang ketiga kualitas sinyal yang stabil dan minim interferensi. Kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang lebih tinggi, instalasi dan perawatan yang memerlukan keterampilan khusus, jadi susah ya dirawatnya. Kabel fiber optik multimode atau yang biasa disingkat menjadi MMF. Kelebihannya yang pertama biaya lebih rendah dibandingkan dengan kabel single mode. Yang kedua instalasi yang lebih mudah dan kurang sensitif terhadap kesalahan. Yang ketiga baik untuk transmisi data pada jarak pendek hingga menengah. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya yaitu kemampuan transmisi jarak jauh terbatas. Yang kedua, kecepatan transfer data dapat menurun pada jarak yang lebih panjang. Jadi semakin panjang jaraknya, itu datanya bakalan semakin menurun, jadi lemot lah gitulah kalau panjang-panjang ya. Pemecahan masalah jaringan kabel serat optik. Masalah umum dan solusi. Yang pertama, kehilangan sinyal. Penyebabnya redaman cahaya akibat panjang kabel atau kualitas bahan kabel. Solusi: gunakan repeater atau optical amplifier. Pastikan kabel tidak tertekuk secara tajam. Yang kedua, dispersion, penyebaran sinyal. Penyebabnya penyebaran mode pada multimode
fiber atau penyebaran kromatik pada single mode fiber. Solusinya, gunakan serat dengan spesifikasi yang sesuai. Pastikan pemancar dan penerima memiliki kompatibilitas panjang gelombang. Yang ketiga, ada sambungan tidak stabil. Penyebabnya itu konektor kotor, longgar ataupun rusak. Solusinya yaitu bersihkan konektor dengan alat pembersih khusus. Gunakan konektor berkualitas tinggi dan pastikan pemasangan yang rapat. Yang keempat, ada kerusakan fisik kabel. Penyebabnya kabel tertekuk, terjepit atau terpotong. Solusinya itu gunakan pelindung kabel, conduit atau tray. Pastikan pemasangan dilakukan dengan standar keamanan yang baik. Dan masalah yang terakhir ada interferensi elektromagnetik EMI dan gangguan lingkungan. Penyebabnya, meskipun serat optik tidak dipengaruhi oleh EMI, lingkungan bisa mempengaruhi infrastruktur jaringannya. Solusinya itu gunakan enclosure tahan lingkungan jika dipasang di luar ruangan. Pastikan jalur kabel bebas dari kemungkinan gangguan eksternal. Sekian penjelasan kabel serat optik dan konektornya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.